Oke, berikutnya untuk yang produksi. Jadi kita, tadi adalah setup kebicaraan untuk kebutuhan spreadsheet-nya. Sekarang kita masuk ke produk-produk yang akan dibuat, itu di manufaktur, dan produk-produk dan bahan bakunya. Kita bisa mulai masuk dari daftar produknya terlebih dahulu. Dimana di sini kita bisa mengisikan, misalnya karena contohnya konveksi, kita bisa isikan kategori produk. Jadi misalnya contohnya adalah kategori produknya pakaian, t-shirt, celana, dan seterusnya. Kemudian di sini ID ini 001 ya. Nama produknya misalnya pakaian wanita, kemudian t-shirt kuning, t-shirt putih, dan seterusnya. Kemudian unitnya apa, ini misalnya kita bisa tulis set. Kemudian di sini kategori produknya. Nah, ini kita bisa isi pakaian. Di sini kita bisa pilih t-shirt ya. Ini adalah pakaian yang akan dijual. Ya. Jadi pakaian yang diproduksi dan akan dijual. Kemudian kita bisa masukkan daftar harga produknya. Nah, perhatikan di bagian daftar harga produknya ada 10 golongan harga. Ini tujuannya sebenarnya hanya untuk mempermudah teman-teman kalau mencatat harga. Jadi pada saat kita pengisian, di penjualan, di sini ada harga, ini ada golongan. Nah, di sini kita bisa milih nomor 1 sampai 10, maka harga yang tadi kita isikan di daftar harga akan muncul secara otomatis. Tapi kalau harga itu di luar price list atau di luar 10 atau tidak mau diisikan, itu bisa diisikan langsung harganya di harga non price list di sini. Ya. Oke, kembali ke daftar produk. Jadi produk kita isikan. Ini teman-teman bisa membuka dua spreadsheet sekaligus. Yang satu isinya contoh. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat. Jadi sambil mengisi sambil dilihat yang sudah ada isiannya, dan dua-duanya bisa dilihat di Google. Ini perhatikan tadi kalau masalah speed ini sudah di luar kontrol dari spreadsheet-nya, karena ini tergantung koneksi internet dan tergantung dari server Google yang teman-teman dapat. Ya. Kemudian di sini tadi daftar produk, ini daftar harganya. Kemudian di daftar produk di sini akan terlihat ini saldo akhir. Jadi dalam sorotan pembukuan ini di sebelahnya ditampilkan informasi mengenai saldo ya, dan juga total nilainya. Total nilai ini adalah hasil dari produksinya. Ya. Oke, saya kembali ke sheet kosongnya tadi. Jadi kita masuk harga produk di sini. Ya. Kita isikan. Harganya tadi 75.000. 75.000. Ya, contoh. Setelah itu kita selesai dengan daftar produk. Ya, daftar produk juga tidak harus diisi keseluruhannya di awal. Cukup yang mau diproduksi saja dulu. Jadi produknya bisa ditambahkan, daftar produk ini bisa ditambahkan setiap kali ada produk yang dibuat atau produk baru. Jadi tidak harus di depan diisi dulu. Ya. Setelah itu kita masuk ke daftar bahan baku. Untuk daftar bahan baku ini sama. Kategori HPP di sini harus di set terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5.
Ini untuk mengubah kategori HPP ini adalah di daftar akun keuangan. Oke, ya di sini. Jadi kita bisa rubahnya di sini. Ya, kita kembali ke daftar bahan baku di sini. Jadi kita bisa pilih kategori HPP-nya, misalnya bahan baku. Bahan bakunya apa? Kain misalnya, ya. Kemudian misalnya bahan baku tidak langsungnya, apa misalnya benang. Oh sorry, ya benang. Oops. Kemudian apa lagi? Tenaga kerja harian. Kemudian nama materialnya sama kita isikan. Misalnya nama materialnya kain katun, ya. Kemudian kategori bahan bakunya ini adalah kain. Nah, unitnya apa? Kita misalnya unitnya meter, ya. Kemudian saldo awalnya kalau ada diisikan, ini harga per unitnya, kalau ada diisikan, kalau tidak diisi 0. Nah, ini maksud dengan unit di sini adalah misalnya kita beli unitnya berbeda dengan kategori produksinya. Misal tadi kita ini belinya per kalau meter mungkin kita masuknya di sini. Ini contoh ya. Misalnya di sentimeter. Nah, kalau per sentimeter berarti untuk menjadi 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Demikian sampai di bawah ditulis konversinya jangan lupa. Jadi harus selalu ditulis. Karena nanti produksi itu akan mengambil data jadi kita masuk ke bagian produksi. Nah, di sini akan mengambil data, ini bahan baku unitnya. Ini akan mengambil data dari yang hasil konversi produksi tadi. Akan mengambil data dari sini. Atau mungkin biar ada gambaran lagi. Misal kantong plastik, ya. Misal ini bahan baku tidak langsung, ya. Ini bahan baku tidak langsung, misalnya kemasan. Di sini saya masuk. Ini kategori bebas ya, tidak ada ketentuan harus begini begitu, tidak ada, jadi bebas. Kemasan. Misal satuannya kilogram. Misalnya unitnya adalah buah, misalnya 1 kantong plastik, atau 1 unitnya adalah kantong. Nah, 1 kantong ini, misalnya 1 kilogram itu ada 100 kantong. Ya, ini untuk pengisian daftar bahan baku. Di bagian produksi di sini, prinsipnya adalah bisa berhubungan dengan perakitan, jadi hanya hanya menggabungkan komponen-komponen, ataupun ya kalau konveksi pasti menjahit ya, jadi itu gabungan dari kain, kemudian dari label harga, benang, dan lain-lain.
Di sini bisa teman-teman lihat, perlu dilakukan pertama adalah mengisikan tanggal. Jadi sama seperti mengisikan tanggal, kalau kita bisa ketik manual atau kalau kita di Google Sheet kita klik, nanti ini akan muncul tabel tanggal yang bisa dipilih. Kemudian di sini ada kolom produk dan bahan baku. Kolom ini khusus digunakan untuk, kalau kita lihat ke bawah, ini kan contoh sudah isiannya ya. Ini adalah untuk yang produksi, tapi dia juga digunakan sebagai bahan baku. Jadi sebagai contoh di sini kaos polos putih. Ini bisa dijual, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk disablon. Ya, makanya dibuat tanda di sini. Tujuan tanda ini adalah untuk agar persediaannya itu berkurang, tapi digunakan untuk keperluan internal. Ya. Jadi ya diproduksi terlebih dahulu sebelum dijual di sini. Jadi kita akan mulai di depan. Nah, di sini sudah di file contoh itu sudah diisikan juga beberapa contoh-contoh isian yang bisa dijadikan sebagai referensi. Kalau kita misalnya dari pembukuan tahun sebelumnya ada saldo produk jadi tersisa, jadi di sini kita misalnya kembali lagi ke daftar produk awal. Nah, di sini. Jadi kalau kita masuk ke daftar produk, ini tidak ada kolom untuk saldo tahun sebelumnya. Tapi kalau kita masuk ke daftar produk, daftar bahan baku, nah, kita bisa lihat di baris paling bawah. Ini memang sengaja diisikan di baris paling bawah agar tidak mengganggu kalau ada tambahan-tambahan nama bahan baku yang baru. Di sini ada judulnya saldo awal. Ya. Jadi memang tidak didefinisikan ini apa saja, tapi lebih untuk kategori antara, sehingga bisa langsung digunakan. Jadi tidak ada harus nambah tenaga kerja, tidak ada harus nambah bahan-bahan lain. Jadi diproduksi bisa langsung diisikan hasil konversinya. Jadi saldo awal jadi t-shirt kuning, ini jumlahnya berapa dan seterusnya. Ya. Berikutnya contoh untuk produksi di sini. Jadi seperti dilihat di sini, ini bisa diisikan tanggal, kemudian diisikan jenis produknya, kemudian jumlah unit produksinya. Misal sebagai contoh di sini ada t-shirt kuning akan diproduksi sejumlah 50 unit. Di sini bisa diisikan bahan bakunya. Dan di sini diisikan jumlah bahan baku yang digunakan. Di sebelahnya ini ada sisa saldo. Yang dimaksud sisa saldo di sini adalah sisa saldo keseluruhan. Jadi akan selalu berubah. Jadi misalnya ini 100 ini setelah dikurangi oleh 10 unit yang digunakan. Akan bertambah, akan berkurang, karena ini sebagai referensi saja adalah sisa saldo terkini itu tinggal berapa. Kemudian dalam pengisian, ini misalnya dari satu produk terdiri dari 4 item. Ini bagian di sini bisa dikosongkan, tidak perlu diisi. Nah, jadi kita akan melihat sebagai contoh ini t-shirt kuning L. Kita lihat di laporan produksi. Laporan produksi di sini. Dan t-shirt kuning L di sini bisa terlihat, di sini ada t-shirt kuning yang merupakan hasil konversi dari saldo awal dan tadi yang diproduksi sejumlah 50 buah. Ya. Dan di sini nanti akan muncul biaya yang diperlukan sesuai bahan yang digunakan, sehingga total dari pembuatan produksi ini akan membutuhkan biaya sekian. Ya, kita kembali ke produksi lagi. Oke. Dan kalau sebaiknya, kalau misalnya
jumlah bahan bakunya ada kemungkinan bertambah, dikasih space di sini, space kosongnya. Jangan lakukan insert atau kemudian mengisi kekurangannya di baris yang berbeda, karena nanti tidak akan ikut dijumlahkan. Jadi jangan sampai tiba-tiba di sini kaos sabun putih, kemudian di sini di-set kuning lagi, jangan sampai seperti itu, karena dia tidak akan dijumlahkan terhadap produksi sebelumnya. Jadi lebih baik dikasih spare lah, baris kosong beberapa biji, sehingga kalau ada kekurangan bisa langsung ditambahkan. Di sini bisa dilihat, ini produksi kain sabun putih, kemudian ini produksi kaos sablon, kemudian ini maklon, ya. Bisa dilihat di sini. Jadi nanti di sini kalau kita isikan cabang, kita bisa lihat, kita isikan proyek, kita bisa lihat rekap proyeknya. Kita lihat ini proyek 6, kita bisa masuk ke laporan proyek. Ini laporan proyek. Nah, proyek 6 maklon, kita bisa pilih di sini, ya. Nah, ini akan muncul angkanya. Bahan bakunya berapa, kemudian kalau ada pengeluaran operasional tambahan. Kita kembali ke produksi. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa seluruh produk yang dijual harus selalu melewati proses produksi, walaupun itu adalah produk yang dibeli jadi. Di sini sebagai contoh, di bagian akhir ada contoh produk beli jadi untuk dijual. Jadi di sini misalnya ya hanya kita rubah saja penamaannya untuk membedakan. Misalnya di sini bahan bakunya ada kaos sabun Indonesia, produk jualnya kaos Indonesia. Ini produknya sama, tidak ada proses apa-apa, hanya konversi penamaan saja. Tapi karena harus melewati proses produksi, harus diisikan di sini. Kemudian untuk bahan baku yang sifatnya setengah jadi itu dia diproduksi, tapi dia bisa digunakan sebagai bahan baku kembali atau dijual. Nah ini kita harus berikan tanda di sini, di kolom ini. Sebagai contoh di sini kaos polos putih ini bisa jadi produksi, dijual, dan bisa sebagai bahan baku tambahan. Jadi kita harus mengisikan tanda di sini. Tujuan tanda di sini adalah untuk memastikan bahwa produk itu digunakan untuk keperluan internal. Jadi berkurangnya untuk keperluan internal. Kalau digunakan sebagai bahan baku tambahan. Oke, demikian untuk yang bagian produksi. Jadi di sini sudah ada contohnya, jadi teman-teman bisa mengikuti cara pengisian sesuai yang ada di contoh untuk kondisi produksi teman-teman. Untuk persediaan hasil produksi bisa dilihat di laporan produksi di sini. Di sini sudah ada, misalnya masuk dari produksi, keluar, penjualan, ini sudah ada rekapnya. Jadi bisa langsung ketahuan hasil produksinya. Kemudian di sini ada laporan produksi, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk melihat produksi dari masing-masing item, itu dilakukan kapan saja, dan nilainya berapa saja cost produksinya per masing-masing item untuk setiap produksi. Oh, kemudian satu lagi, ini pembedanya ya, dibedakan berdasarkan tanggal ya. Jadi kalau tanggalnya sama, dia akan masuk ke dalam produksi yang sama golongannya. Karena dibedakan berdasarkan tanggal. Kemudian laporan proyek, ini kalau tadi dapat proyek pekerjaan dari seragam ataupun maklon atau apapun, ini bisa dilihat proyeknya di sini secara keseluruhan. Kalau di sini tanggalnya bisa beda-beda, kalau misalnya satu proyek lebih dari satu tanggal pekerjaan. Oke, demikian untuk bagian produksi. Jadi tadi setup sudah, produksi sudah. Jadi barang sudah tersedia. Sekarang kita bisa masuk ke bagian transaksi. Walaupun tadi sebagian kita sudah lihat bahwa bahan baku itu ada yang dibeli, nah kita akan jelaskan di bagian transaksi.